Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zio. Saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan seputar Wadatul Ulum. Pertanyaan nomor 1 adalah, jelaskan apa itu mata kuliah Wadatul Ulum. Wadatul Ulum yang dimaksud adalah visi, konsepsi, dan paradigma keilmuan yang walaupun berkembang sejumlah bidang ilmu dalam bentuk departemen atau fakultas, program studi, dan mata kuliah memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Tuhan dan dedikasi bagi pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan paradigma tersebut, maka reintegrasi ilmu dalam konteks Wadatul Ulum dapat dilakukan dalam 5 bentuk. Yang pertama, integrasi vertikal, mengintegrasi antara ilmu pengetahuan dan ketuhanan. Sebab tujuan ilmu manusia adalah Tuhan, itu pengalaman keagamaan seorang muslim adalah tauhid. Pandangan atuh atau worldview tentang realitas kebenaran dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia dan takdir adalah tauhid, karena semua ilmu harus didasarkan pada keabadian dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan itu, orang yang berilmu harus tampak sebagai orang yang memiliki keimanan yang kokoh, sebab bersama ilmunya ia akan membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban dari saya nomor 1, dan akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 lanjutannya, soalnya ialah jelaskan tujuan Wadatul Ulum dan apa manfaat mempelajarinya. Tujuannya adalah ilmu yang berangkat dari agama terkesan tidak ada hubungannya dengan ilmu sains. Masing-masing ilmu berdiri sendiri dan tidak saling terkait, padahal sebenarnya ilmu itu satu. Maka dari itu diperlukan Wadatul Ulum atau unity of science agar ilmu-ilmu itu terpadu dan saling melengkapi, sehingga semua ilmu, sains, dan teknologi dilandasi dengan agama. Jika ilmu berlandasan agama, maka manusia tidak akan melupakan tujuan ilmu, yaitu untuk keadilan dan kesejahteraan manusia bersama, dan bukan untuk kesejahteraan diri sendiri. Dalam Wadatul Ulum, kegunaan ilmu selain untuk tujuan ilmu adalah juga sebagai manfaat, upaya pengenalan Tuhan secara lebih maksimal, sebagai disiratkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 3 190-191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu saja yang dapat saya jawab nomor 2. Saya akan lanjut menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 ialah apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan kenapa ia penting. Islamisasi ilmu itu adalah pendidikan yang menurut al-atas bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia Islam oleh peradaban Barat. Islamisasi pengetahuan berarti mengislamikan atau melakukan penyucian terhadap sains produk Barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains bercorak. Menurut al-atas, mendefinisikan ilmu sebagai sebuah makna yang datang ke dalam jiwa kebersamaan
dengan datangnya jiwa kepada makna dan menghasilkan hasrat serta kehendak diri. Al atas mengartikannya makna pendidikan sebagai satu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia dan kemudian ditegaskan bahwa sesuatu yang ditanamkan itu adalah ilmu. Dan tujuan mencari ilmu ini adalah terkandung dalam konsep ta'adib. Dalam kajian ilmu, islamisasi ilmu pengetahuan menjadi penting dalam pendidikan dengan lebih menampilkan ajaran-ajaran Islam dan relevan dalam pengembangan pendidikan saat ini. Mengingat semakin berkurang nilai-nilai Islam yang menjadi acuan dalam proses pendidikan bangsa ini. Itu saja yang saya dapat jawab. Nah, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 soalnya ialah apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan kenapa ia penting. Menurut Harun Nasution, episteme berarti pengetahuan dan epistemologi dalam ilmu yang membahas tentang dan pengetahuan bagaimana memperoleh pengetahuan selanjutnya. Furdianto memberikan pengertian epistemologi sebagai berikut. Epistemologi berarti ilmu filsafat tentang pengetahuan atau pendek kata filsafat pengetahuan dan pengertian di atas nampak bahwa epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah yang meliputi a. Filsafat yaitu sebagai ilmu berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. B. Metode yaitu sebagai metode tujuan mengantarkan manusia untuk memperoleh realitas kebenaran. C. Sistem yaitu sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Sedangkan pengertian Islam menurut Maulana Muhammad Alia dapat dipahami dari firman Allah yang terdapat pada ayat 208 surah Al-Baqarah yang artinya hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu, dan juga dapat dipahami dari ayat 61 surah Al-Anfal, yaitu artinya dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam menurut istilah adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul, Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dan kehidupan manusia. Dari dua pengertian tersebut di atas dapat dipahami secara kasar bahwa epistemologi Islam adalah filsafat hukum yang menganalisis hukum Islam secara metodologis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara Islamiyah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Oleh karena itu tidak salah pula bagi sebagian kalangan epistemologi dalam seringkali disebut sebagai filsafat hukum Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.